Halo guys, jadi di sini saya akan membahas pengenalan secara umum apa itu ITL, Information Technology Infrastructure Library. Jadi, apa sih ITEL itu? Definisi ITEL adalah singkatan dari Information Technology Infrastructure Library. Di mana ITL ini adalah sebuah framework yang berisi best practice tentang bagaimana cara mengelola layanan TI di dalam organisasi. ITIL juga bertujuan untuk memastikan organisasi dapat mendeliver value atau nilai layanan TI tersebut kepada pengguna user, baik internal maupun eksternal. ITIL sendiri telah dikembangkan dari tahun 1980, yang dimana berarti ITIL ini sudah eksis selama kurang lebih 30-40 tahun dan telah terbukti matang. Mungkin kalian bertanya, untuk apa sih ITIL ini digunakan? ITIL ini digunakan karena banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Yang pertama, risk management, yang dimana menggunakan ITIL ini bisa mengurangi risiko kegagalan yang tinggi dibandingkan dengan membuat sendiri solusi atau cara pengelolaan layanan TI. Yang kedua, ada efisiensi biaya. ITIL ini diklaim dapat mencapai efisiensi biaya layanan teknologi informasi hingga 47%. Yang ketiga, ada kepuasan pelanggan. Jadi, ITL ini membantu mencapai tujuan untuk memberikan layanan yang baik dan kepuasan customer. Yang keempat, ada penyelarasan bisnis TI. Memastikan layanan TI selaras dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Yang terakhir adalah standar global, di mana ITIL ini digunakan oleh 87% dari 500 perusahaan yang masuk dalam majalah Fortune dan dijadikan referensi pada saat pembuatan standar internasional ISO 20000, Manajemen Layanan Teknik Informasi. Kalian mungkin juga bertanya, apa sih komponen utama ITL itu? Yang pertama ada prinsip-prinsip, yang dimana aturan dasar atau pedoman yang harus dilakukan saat mendeliver layanan. Yang selanjutnya ada Service Value System atau yang disingkat SVS. Sistem nilai layanan yang memastikan organisasi memiliki sistem delivery nilai yang baik. Ada 4 dimensi manajemen layanan. Kerangka pendekatan untuk memberikan solusi dan delivery value yang baik, yang terdiri dari people, proses, teknologi, dan partner. Fokus hanya pada teknologi. Misalnya, hanya membeli software tanpa mempertimbangkan ketiga dimensi lainnya akan menyebabkan kegagalan delivery layanan. Yang terakhir, ada best practice, berisi daftar praktik terbaik yang dapat digunakan sebagai obat untuk menangani masalah layanan spesifik yang dihadapi organisasi. Selanjutnya akan membahas prinsip ITIL yang digunakan pada penerapan layanan TI sehari-hari. Nah, di sini kita akan membahas layanan teknologi informasi sehari-hari yang mungkin kita sering gunakan ya, yaitu Gojek. Nah, yang pertama prinsip ITIL yaitu delivery of value, yang dimana fokus pada nilai. Semua yang dilakukan oleh layanan TI harus fokus pada penciptaan nilai atau hasil yang diinginkan oleh pengguna atau bisnis. Nah, di sini di aplikasi Gojek sendiri, fitur utama Gojek adalah kecepatan dan ketersediaan layanan. Nilai bagi pengguna adalah mendapatkan driver dengan cepat dan mencapai tujuan tepat waktu. Yang dimana tim TI harus memastikan algoritma matching driver bekerja secara cepat dan efisien. Yang kedua, yang dimana peta dan GPS selalu akurat untuk memastikan driver tidak salah arah, menjaga value waktu. Nah, selanjutnya yaitu engagement with stakeholder, keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, proses manajemen layanan harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk pengguna, mitra, atau divisi bisnis lainnya. Misal di aplikasi Gojek, untuk mengatasi insiden misal driver fiktif atau pembayaran bermasalah, divisi TI atau layanan pelanggan harus bekerja sama secara erat dengan mitra, tim manajemen driver untuk verifikasi identitas dan tindak lanjut driver.
Sedangkan penyedia layanan eksternal, tim Gojek berinteraksi dengan bank penyedia layanan pembayaran untuk menyelesaikan masalah refund GoPay yang gagal, memastikan layanan berakhir dengan kepuasan. Yang terakhir adalah cost efisiensi atau efisiensi biaya. Layanan TI harus diupayakan untuk beroperasi secara efisien dalam hal biaya, waktu, dan sumber daya tanpa mengurangi kualitas. Nah, di sini Gojek menerapkan efisiensi biaya, operasional layanan, dukungan pelanggan melalui otomasi, sistem tiketing, menerapkan sistem penanganan keluhan level 1 secara otomatis menggunakan bot atau PAQ yang canggih untuk keluhan standar. Misal cara cancel order. Nah, efisiensi ini memastikan hanya keluhan kompleks atau level 2 atau 3 yang memerlukan intervensi engineer atau agen call center manusia sehingga mengurangi biaya operasional layanan pelanggan tanpa menurunkan kualitas penanganan isu. Nah, di sini saya akan menampilkan sedikit mind map dari ITIL yang dimana kalian bisa lihat sendiri di sini. Mungkin cukup sekian bagaimana gambaran ITIL secara umum. Terima kasih.